Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, marilah pada kesempatan pagi ini senantiasa kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita satu nikmat masih diberikan umur untuk bisa menambah amal soleh. Dan alhamdulillah juga kita bisa mengawali kegiatan ataupun aktivitas kita di hari Ahad ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Ya, semoga ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah Allah berikan ini wajib kita syukuri, ya. Mensyukuri nikmat itu hukumnya adalah wajib. Baik itu nikmat yang baik itu sifat nikmat itu berupa nikmat yang khas, nikmat yang khusus, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena nikmat iman Islam itu Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, ya. Ataupun nikmat umum. Nikmat umum itu nikmat yang semua dirasakan oleh makhluk Allah, baik mereka yang beriman maupun yang kafir. Allah berikan nikmat, yaitu nikmat dunia. Termasuk nikmat dunia adalah ya nikmat sehat. Nikmat sehat ini adalah nikmat dunia. Maka nikmat sehat ini merupakan sayyidu ni'amid dunia. Pangkal ataupun pokok kenikmatan dunia itu adalah ya nikmat sehat. Sehingga orang itu kalau sehat ya bisa beraktivitas, bisa memperbanyak amal soleh. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, saya mengajak pribadi saya dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. Wa iyadzubillah wa la in kafartum, akan tetapi kalau kita kufur, kenikmatan yang Allah berikan ini kita kufuri. Dengan apa mengkufuri nikmat Allah? Yakni dengan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Itu adalah salah satu bentuk kekufuran, maksudnya kekufuran nikmat, ya, bukan kufur yang dalam arti mengeluarkan dari agama Islam. Maka Allah mengancam dengan adab yang sangat pedih. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita, suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh panutan bagi kita semua, ya, bagi umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah ada ataupun telah datang rasul, seorang rasul min anfusikum, ya, dari golongan kalian. Nah, dari jenis manusia. Allah mengutus seorang rasul, ya, kepada manusia dari jenis manusia, sehingga kita bisa mencontoh, berqudwah kepada Rasulullah itu
gamblang, jelas. Ya, karena siapa? Ya karena manusia. Coba kita manusia disuruh mencontoh kepada selain manusia. Bagaimana? Ya, tidak bisa. Coba bayangkan kalau Rasul itu dari kalangan malaikat seumpama. Ya. Nah, terus bagaimana malaikat? Malaikat adalah makhluk yang tidak diberikan nafsu. Malaikat ya tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat juga tidak nikah. Nah, manusia suruh niru malaikat. Jomblo kabeh. Anda ada yang nikah. Atau malaikat atau Rasul itu dari kalangan makhluk yang lain, jin. Ya tidak nampak juga. Kita disuruh untuk mencontoh makhluk yang tidak nampak, makhluk gaib. Gimana cara mencontohnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul, yang rasul itu dari golongan kalian. Maka sehingga kita jelas ya. Contohnya ada semuanya dari Rasulullah SAW. Maka kewajiban selanjutnya adalah ya kita menjadikan Rasulullah sebagai ketua contoh dalam hal apa saja, dalam hal ibadah ya contohnya bagaimana ya, kita pelajari, dalam hal bermuamalah kita pelajari, termasuk dalam hal berumah tangga kita juga mencontoh kepada Rasulullah. Dari mana kita mencontoh? Ya dari penjelasan para ulama, dari kitab-kitab ya, termasuk dalam ya, mengikuti kajian-kajian seperti ini ya. Ini adalah tidak lain dalam rangka kita untuk bisa mempelajari ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita berqudwah mencontoh beliau, menjadikan beliau sebagai contoh, insya Allah kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Manusia dalam beraktivitas setiap harinya itu ya tidak terlepas dari yang namanya mencari rizki. Bahkan bangun tidur, bahkan pagi-pagi subuh itu subuh saya berangkat itu ada orang masih beraktivitas di sawah. Subuh sebelum subuh itu ya, itu sudah ada orang beraktivitas di sawah. Ngelep apa bahasanya apa? Air itu loh, mengairi sawah. Lah iya ya. Belum subuh udah di sawah, sudah beraktivitas dingin-dingin. Nah, artinya manusia dalam beraktivitas kesehariannya ini tidak terlepas dari yang namanya mencari rezeki. Ya, itu tadi sampai ada yang dibela-belain lembur dan lain sebagainya. Wa yadzubillah, bahkan sampai akhirnya ada juga yang dalam sibuknya, saking sibuknya mencari rezeki, ia meninggalkan kewajiban, ia meninggalkan sholatnya, ia meninggalkan ibadahnya, ia meninggalkan kajian taklimnya, belajar ilmunya, semacam-macam. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu perkataan dari sahabat Ali radhiyallahu an. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkenaan dengan yang namanya rezeki. Beliau berkata ketika beliau memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, kata Ali bin Abi Thalib, innar rizqa nau'ani, atau kalau ada yang riwayat yang lain menyebut innar rizqa rizqani, sesungguhnya rizki itu ada dua. Rizki itu ada dua. Rizkun yatlubuka, rizki yang mencarimu, wa rizkun tatlubuhu, dan rizki yang engkau harus cari. Saya ulangi, rizkun yatlubuka, rizki yang mencarimu, wa rizkun tatlubuhu, dan rizki yang harus engkau cari. Fa'amal ladzi yatlubuka, adapun rizki yang mencarimu, fasaufa ya'tika,
akan datang kepadamu rizki itu walau ala dha'fika, meskipun engkau dalam kondisi lemah. Ya. Wa amal ladzi tatlubu, adapun rizki yang kedua, rizki yang harus engkau cari, fala ya'tika, ya dia tidak akan datang kepadamu illa bisa kecuali engkau harus berusaha. Ya. Kecuali engkau harus berusaha. Wa huwa aidan min rizqika, itu juga merupakan rizki bagi. Nek wong Jawa ora ubah ora mamah gitu kan, berarti kan harus ada usaha gitu ya. Katanya nek orang Jawa ora ubah ora mamah. Nah, berarti rizki yang harus engkau cari harus ada usaha dari diri. Wa huwa aidan min rizkika, itu juga termasuk rizki darimu, untukmu. Fal awalu fadlullah, yang pertama yang berarti rizkun yatlubuka, rizki yang mencarimu, yang datang kepadamu, fahuwa fadlullah, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasani adlullah, sedangkan yang kedua yang engkau harus mencarinya itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini memang harus pola pikirnya terus dia ya, agar apa? Agar kita tidak salah dalam mensikapi yang namanya rezeki. Yaitu tadi sampai dibela-belain, kan ada yang sibuk mencari dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Sibuk mencari dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Nah itu jangan sampai kemudian dalam mencari rezeki itu meninggalkan kewajiban. Bahkan memang ada perdebatan ya, ada satu kisah perdebatan antara guru dan murid, ya, antara guru dan murid, yakni Imam Malik bin Anas dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Malik bin Anas ini beliau gurunya Imam Asy-Syafi'i. Masyhur yaitu kisah itu. Jadi Imam Malik bin Anas ini punya pandangan, punya pendapat bahwa cukup bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mengurus rezekimu. Ya. Jadi Imam Malik itu punya pandangan, punya pendapat ya, bahwa rezeki itu ya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, kemudian lakukan apa yang menjadi urusanmu. Ya, kata Imam Malik seperti itu. Fokus terhadap apa yang menjadi urusanmu, kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, beliau menukil satu hadis ya, dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra takhtu khisaman wa taruhu bitonan, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari burung dalam kondisi lapar, di sore hari burung dalam kondisi kenyang. Itu pandangannya Imam Malik bin Anas. Ya, beliau itu seorang ulama di Madinah. Kesibukan beliau sehari-hari itu ngajar. Ya, sampai pernah ada yang mengkritik, "Wahai Imam Malik, Anda kok tiap hari ngajarkan ilmu terus orang tahu nyambut gawe." Bahasanya seperti itu. Ya. Sampai beliau itu pernah dikritik, "Anda kok tidak bekerja? Setiap hari kok Anda mengajarkan ilmu terus?" Ya, bahkan dalam satu riwayat Imam Malik beliau mengatakan, "Aku ridho terhadap apa yang Allah bagikan untuk saya, yaitu mengajarkan ilmu." Ya, saking sibuknya beliau mengajarkan ilmu, beliau itu sampai tidak sempat bekerja. Ya,
Ya memang fokusnya beliau ya mungkin kalau kita sekarang ya ngurusi santri-santri gitu ya. Tiap hari seperti itu beliau. Imam Malik bin Anas. Beliau seorang ulama yang masyhur, ulama yang terkenal. Sampai-sampai ya ada satu perkataan yang mengatakan la yufti ahadun wa Malik bil Madinah. Tidak boleh ada yang berfatwa selama masih ada Imam Malik. Ya, sampai ada ungkapan seperti itu. Padahal kan di zamannya Imam Malik juga banyak ulama yang lain, bukan hanya Imam Malik, ya. Tapi ada ungkapan la yufti ahadun wa Malik bil Madinah. Tidak boleh ada yang memberikan fatwa ya selagi Imam Malik masih hidup. Jadi kisah itu ya apa? Ungkapan itu muncul ketika ada satu permasalahan di kota Madinah. Disebutkan dalam biografi Imam Malik ya, dalam kitabnya Abdul Aziz Asy-Sya'nawi, beliau menyebutkan dulu di kota Madinah ada perempuan meninggal. Nah, kemudian ya dimandikan. Perempuan itu dimandikan. Jenazah tadi dimandikan oleh seorang perempuan. Jenazah perempuan yang mandikan perempuan. Mohon maaf. Wanita yang memandikan itu, mohon maaf ya, melihat kemaluan si jenazah. Kemudian mengatakan berapa banyak kemaluan ini sudah melakukan zina. Nyeplos itu yang memandikan. Tiba-tiba tangan orang yang memandikan itu nempel di tubuh jenazah. Tidak bisa lepas. Ya, tidak bisa lepas. Ya, karena ucapan itu tadi. Berapa banyak kemaluan ini melakukan zina gitu ya. Tiba tangannya itu nempel. Tidak bisa lepas. Nah, si keluarga sudah belum. Kok lama? Akhirnya didatangi. Nempel tidak bisa lepas. Wah, gimana ya? Akhirnya dicarikan ulama. Ada yang berpendapat, karena tidak bisa lepas berarti bagian tubuh jenazah dipotong. Pihak keluarga tidak setuju, jangan. Akhirnya ada yang ngomong, ya udah tangannya yang memandikan yang dipotong. Jangan, masuk yang hidup kok malah tangannya yang dipotong. Tidak ketemu solusi. Maka kemudian ada orang yang mengusulkan, di manakah ya keberadaan Imam Malik di antara kalian? Coba panggil dulu Imam Malik, Malik bin Anas. Didatangkan Imam Malik bin Anas. Ketika melihat apa yang terjadi, beliau mengatakan kepada si wanita yang memandikan jenazah, apa yang engkau katakan? Sampai-sampai kok tanganmu tidak bisa lepas dari tubuh jenazah. Kata si wanita yang memandikan, aku mengatakan ini dan itu. Nah, kemudian Imam Malik memerintahkan untuk mencambuk wanita tadi sebanyak 80 kali. Ya, nanti bisa dibuka dalam surat An-Nur ya. Surat An-Nur kalau tidak salah ayat 4 atau apa. Yang itu kan qadzaf. Qadzaf itu kan berarti menuduh wanita berzina. Orang kalau menuduh kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, berarti dia menuduh. Dipukul itu sama lina jalda, ya, dicambuk, dijilid ya sebanyak 80 kali. Maka kemudian si wanita tadi dicambuk 80 kali baru tangannya itu bisa lepas. Lah akhirnya orang-orang mengatakan la yufti ahadun wa Malik bil Madinah. Tidak boleh ada yang memberikan fatwa selama masih ada Imam Malik. Nah itu Imam Malik. Beliau seorang ulama yang masyhur. Kesehariannya beliau mengajarkan ilmu. Nah, beliau memiliki pandangan terkait dengan rizki itu. Yang penting Anda tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Pasti Allah akan memberikan rizki. Fokuslah apa yang menjadi bagianmu. Kata Imam Malik seperti itu. Karena tadi beliau dikritik. Jenengan ini kok tidak nyambut gawe. Tiap hari ngajar terus. Terus nyambut gawe ini kapan? Nah, itu. Sedangkan muridnya Imam Asy-Syafi'i tidak sependapat.
Ya enggak, wahai guru, saya tidak sependapat dengan Anda. Ya, murid dengan guru tidak sependapat. Yang namanya rezeki itu ya harus dengan usaha. Coba, karena tadi Imam Malik yang menukil satu hadis, lau tawakkaltum ala wahi haqqa tawakkulih razaqakum, ya, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah pasti akan memberikan rizki. Kama yarzukut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tahdu khisaman wa taruhu bitonan, ya. Pagi hari burung dalam kondisi lapar, sore hari dalam kondisi kenyang. Lah dibantah oleh muridnya. Lah itu kalau burung itu, wahai guru saya, wahai Syekh, wahai Imam Malik, itu kalau burung itu tidak keluar dari sangkarnya, ya, apa bisa kenyang? Ya ada, nyatanya burung dalam sangkar ya kenyang. Nah, dipakani terus oleh bapaknya. Kalau pagi-pagi kan itu. Kan burung tidak keluar dari sangkarnya kan? Ya kan? Tapi dia tiap hari mendapatkan rezeki. Nah, terjadi perdebatan. Akhirnya untuk membuktikan yang namanya rezeki itu harus dengan usaha, Imam Asy-Syafi'i ingin membuktikan ini. Nah, suatu hari dia keluar dari majelisnya Imam Malik, kemudian dia mendapatkan ada kebun anggur yang sedang dipanen. Ya, ada kebun anggur milik seseorang sedang dipanen. Beliau ikut manen, kerja. Ya. Kemudian beliau diupah dengan setangkai anggur. Wah, ini karena dia sudah bekerja, karena Imam Asy-Syafi'i beliau sudah bekerja, kemudian diberikan upah setangkai anggur. Dibawa anggur itu kepada Imam Malik. Ya, diberikan kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini loh buktinya. Ya, nah yang namanya rezeki itu harus dengan usaha. Coba kalau saya tidak usaha, saya tidak bisa mendapatkan anggur ini. Ya, silakan dicoba. Nah, Imam Malik tertawa, tersenyum. Saya ini seharian nggak kemana-mana. Saya seharian ngajar santri, ngajar murid. Saya itu berangan-angan lah, mbok yo ada ya, panas-panas kayak gini, makan anggur kayaknya seger. Lah datang Anda dengan membawa anggur. Padahal saya enggak apa-ngapain. Saya hanya fokus ngajar. Kata si Imam Asy-Syafi'i, benar juga ya. Beliau itu enggak kerja tapi ya dapat rezeki. Ya melalui muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu tadi berarti rizkun yatlubuka, ya, rizki yang datang mencarimu, datang kepada Imam Malik, padahal Imam Malik tidak ngapa-ngapain, tidak kerja. Beliau fokus terhadap urusannya sebagai seorang guru mengajarkan ilmu. Wariskun tatlubuhu, dan rizki yang memang engkau harus mencarinya. Itu ya. Lah, apakah dua-duanya salah? Tidak salah, betul semuanya. Karena memang rizki itu satu, ya memang harus ada usaha untuk kita mencarinya. Dan dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Allah itu memerintahkan kita itu untuk berusaha mencari rizki. Ya, jadi ini juga salah juga nek wong ora gelem nyambut gawe, rasanya nyambut gawe rizki sing jenenge rizki wis dijamin. Itu juga salah juga. Dia harus ada usaha. Nah, panjenengan sudah hafal ayatnya ya. Dalam surat Al-Jumu'ah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan azan sholat Jumat, ayo bersegera sholat. Segera mengingat Allah. Ya. Nah, itu dalil yang digunakan oleh para ulama ya dalam kewajiban sholat Jumat. Ya. Fas'au ila dzikrillah. Lah, fokus disuruh ibadah itu. Ya. Hari Jumat fokus disuruh ibadah sholat Jumat.
Fa idza qudiyatis sholatu, tapi kalau sudah selesai sholat Jumat itu, fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di atas muka bumi, wabtahu, ya, disuruh kerja. Pada sholat Jumat, fantashiru fil ard, ya, bertebarlah kalian di muka bumi, ya, disuruh kerja. Disuruh kerja. Memang rezeki itu ya memang harus dicari, ada usaha. Maka tadi ya sahabat Ali radhiyallahu beliau mengatakan, wa amal ladzi tatlubuhu, adapun rezeki yang harus engkau cari, falayatika, dia tidak akan kedatang kepadamu illa bisaika, kecuali dengan engkau berusaha. Memang harus ada usaha. Ya. Makanya Islam ini juga menganjurkan ya bagi para pemeluknya, ya bagi umat Islam, ya, agama Islam ini menganjurkan kepada umat Islam untuk rajin bekerja. Ya, harus semangat dalam bekerja. Ya. Karena memang dalam Islam itu kan ya ada syariat zakat, ada syariat infak, ada sedekah. Dari mana orang kok bisa berzakat? Ya, dari hartanya. Dari mana dia mendapatkan harta? Ya dia harus bekerja, harus ada usaha. Ya. Nah, cuma Rasulullah SAW berpesan kepada kita umat Islam, ya, dalam kita berusaha mencari rizki, Rasulullah berpesan, ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit thalab, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam mencari rizki. Perbaguslah kalian dalam mencari rizki. Fa innan nafsa, karena sesungguhnya jiwa lantamu tidak akan mati hatta tastaufi rizqahu, sampai rizkinya semuanya Allah berikan. Itu ya, sampai rizkinya Allah berikan. Artinya ya harus ada usaha. Kata Rasulullah, ya ittaqullah wa ajmilu fit thalab. Sampai Rasulullah mengulangi 2 kali, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam mencari rizki. Khudhu ma halal, ya, wada'u ma haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, itu jadi rizki yang pertama yang memang harus ada usaha dari kita. Nah, kemudian yang kedua, rizki yang itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meskipun kadang seorang itu dia tidak beraktivitas, tidak ada usaha, ya kadang rizki itu datang kepadanya. Ya seperti tadi kasusnya Imam Malik. Warizkun yatlubuka, rizki yang datang mencarimu. Walau ala dhafika, meskipun kau dalam kondisi lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi karena Allah sudah menjamin rizkinya, ya dia akan datang rizki itu. Ya, karena memang sudah menjadi rizkinya. Nah, dan ini dalam ayat dan juga hadis, ya Allah dan Rasulnya juga sudah menjelaskan. Artinya terkait dengan rizki ini, ya Allah sudah jamin semuanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata yang ada di muka bumi ini, artinya makhluk termasuk kita, termasuk makhluk yang lain, ya, illa 'alallahi rizquha. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ketika menjelaskan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, ketika Rasulullah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, bahwa manusia itu 40 hari, mohon maaf, berupa sperma di dalam rahim, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari, tsumma yunfahu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Itu dalam hadisnya ya, 120 hari ditiupkan ruh,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ya untuk mencatat rizkinya, ajalnya, ya ada 4 perkara itu ya. Termasuk yang dicatat itu rizkinya. Bahwa si fulan ini, si abdun ini, si hamba ini ya rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun ya manusia itu tidak usaha, akan tetapi karena itu sudah menjadi apa? Jatah rizkinya, ya pasti akan sampai rizki itu kepadanya. Saya pernah baca satu kisah ya, ini juga pernah saya sampaikan. Ya, rizki segelas susu. Ya. Jadi disebutkan ada kisah seorang itu masuk ke dalam sumur. Ya, masuk ke dalam sumur, teriak-teriak minta tolong. Lama nggak ada orang lewat. Ya, orang masuk ke dalam sumur. Lama dia teriak-teriak minta tolong di dalam sumur. Baru kemudian ada orang lewat, dicari, kok ada suara. Dicari, oh, ternyata di dalam sumur itu ada orang. Ya, dibantulah orang itu diselamatkan. Karena lama di dalam sumur dia kedinginan. Ya, dibuatkanlah segelas susu hangat. Dibuatkan segelas susu hangat. Diminum susu hangat itu. Ditanya, kok bisa-bisanya kamu bisa kecemplung sumur itu, bagaimana ceritanya? Reka ulang. Ada reka ulangnya juga. Gini loh ceritanya tadi, kok kenapa saya kecemplung sumur. Ya nyemplung. Nah nyemplung yang kedua itu meninggal. Jadi ketika reka ulang itu malah meninggal. Nah, itu berarti yang pertama dia masuk ke dalam sumur sampai lama kedinginan nggak mati-mati. Ya karena masih ada rizkinya dia yang belum selesai. Apa? 1 gelas susu tadi. Maka setelah ditolong, dibuatkan 1 gelas susu, diminum itu dihabiskan. Ditanya, kok bisa kamu bisa nyemplung ke sumur itu, bagaimana ceritanya? Reka ulang. Gini loh ceritanya. Masa orang tadi ke dalam, jiglok mati. Nah, kemudian ya tadi, oh, fa inna nafsa, sesungguhnya jiwa lantamu tidak akan mati sampai rizkinya semuanya terpenuhi. Selama jatah rizkinya belum habis, ya belum mati. Ya nanti berarti orang kalau sudah meninggal, berarti sudah selesai, rizkinya sudah selesai. Nah, itu dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil itu ya agar kita paham betul ya terkait dengan yang namanya rizki. Artinya dalam kita berusaha harus bekerja ya tadi ya. Harus semangat dalam mencari rizki, akan tetapi jangan sampai kemudian melalaikan kita dari yang namanya kewajiban. Ada orang itu sudah usahanya maksimal, siang pagi, tambah lembur, ya, jungkir balik dan lain sebagainya. Ya tetap rizkinya segitu. Ada orang yang usahanya nyantai, neng omah dolanan HP, rizkinya lancar. Oleh neng wong nganggep wong ora tau kerja kok duwite akeh. Ora tau metu ngomah kok duwite akeh. Ngopeni tuyul jadinya. Nah, sekarang zamannya zaman online kok ya. Apa-apa sudah tinggal di rumah, mainan HP, semuanya sudah jadi uang kan itu. Orang tetangganya karena suudzon ya wis. Ora tau kerja kok duwite akeh. Ngopeni tuyul. Jualan online. Artinya usahanya ya tidak sebagaimana orang yang tadi usahanya sampai rekoso kayak gitu. Yaitu memang jatah rizkinya seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian jamaah rahimakumullah. Tadi ya kesimpulannya itu adalah rizki itu ada 2. Rizki yang memang kita harus ada usaha untuk mencarinya, dan juga rizki yang memang nanti akan datang sendiri kepada kita. Min haitsu la yahtasib, dari arah tidak disangka-sangka. Insya Allah sebentar lagi rizki akan datang kepada kita berupa
teh hangat dan juga semangkok napa niki Pak menunya. Kan minha itu layah tasib ini. Jenengan datang ke sini golek sotone atau ikut pengajian ya. Layah tasib. Rizki itu akan datang dengan sendirinya. Ini berarti memang sudah dijatah oleh Allah. Dijatah yang mangkat pengajian oleh soto. Sing ora mangkat pengajian ning omah ya ora oleh. Tidak